yang sakit, ada yang terpuruk, ada yang bahkan meninggal. Anda nggak kasihan sama mereka nih? Kasihan. Tapi nggak peduli. Tapi tetap dilakuin. Bukan nggak peduli sebenarnya. Tapi saya mengingat lagi kembali. Dan akhirnya saya mengulang lagi. Iya, oke. Kalau saya melihat mereka terpuruk, mereka jatuh, mereka ini, saya kasihan melihatnya. Apalagi seperti saya di posisi mereka gitu kan. Saya sedih. Cuman gini, udah saya bantu, udah saya tolong. Belajar memaafkan itu sangat susah. Tapi tetap aja orang-orang di sekitar saya itu nggak mengerti. Karena mereka nggak tahu bagaimana rasa sakitnya memaafkan, susah belajar untuk mengurangi rasa kebencian, mengurangi rasa keterpurukan itu sangat susah. Ini tuh nggak gampang buat saya. Ini kalau yang saya lihat, tapi nggak tahu benar apa nggak menurut kamu gimana. Kayaknya memang dia sebenarnya peduli dan kasihan sama korban-korbannya ini. Cuman karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini, akhirnya dia tetap ngelakuin. Dan ya udah lebih dominan rasa dendam dan sakitnya dibanding rasa kasihannya. Karena dipengaruhi makhluk-makhluk ini. Betul sekali. Ada dipengaruhi juga sama dewi-dewi ini dan makhluk-makhluk ini suruh berbuat jahat. Sebenarnya dia kan ada sisi lembutnya nih, sisi kasihannya gitu ya. Sebenarnya ada. Saya mau kasih tantangan, itu saya buang. Saya celupkan di air. Apakah kamu berani? Dan tidak boleh mencari pasir kuburan lagi. Silakan. Gunanya apa, Ron? Yang dimasukin ke air? Saya rasa Sebenarnya saya juga tidak membutuhkan ini. Oh iya? Tanpa ini pun saya sebenarnya bisa. Ini hanya pelengkap saja. Kan saya bilang, kalau saya menyakiti orang, cara tersendiri adalah saya menembang. Tembang. Kayak tembang yang tadi ya? Iya. Ada Tapi kata- juga tergantung saya juga membantu orang, misalnya rezeki orang ataupun apa, saya juga menembang. Biar orang itu laris segala macam ataupun apa gitu. Cuman gimana ya, dibilang hati saya itu serba salah gitu. Saya membantu orang yang sudah menyakitin saya, tapi saya tersiksa. Kamu mau sampai kapan, Mas Roni, ngelakuin ini? Sampai saya menyerah dengan semua ini. Dan sekarang masih terus terasa dendam ya? Kalau dibilang masih terus terasa dendam, sebenarnya saya mengurangi melupakannya. Dikit demi sedikit, dikit demi sedikit. Tapi ada lagi orang yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, dan ada lagi yang baru yang membuat saya itu akhirnya mengingat semuanya. Amalnya ngatain apa sih sebenarnya selain makhluk aneh? Saya boleh tahu nggak? Kenapa? Mereka ngomong apa? Mereka mau melakukan apa gitu? Ngatain apa sih sebenarnya? Ngatain apa? Atau mungkin ada perlakuan gak enak Ada apa? perlakuan gak enak. Tas saya diisi sampah, tulisan-tulisan di dinding sekolah, Tulisannya berbagai apa macam. tulisannya? Orang aneh itu nggak pantas sekolah di sini, nggak pantas berteman dengan kami. Bahkan mereka datang beramai-ramai ke saya, ada 10 orang atau 5 orang, nyiram air, es. Jadi Kebayang berarti- sih. Ya kalau Gitu. di sosial media mungkin ada haters yang kadang-kadang suka ngomong apa aja. Iya gitu iya ya. iya. Kan Tapi saya Nah juga- terkadang orang itu seperti para hater, mereka nggak tahu pribadi orang itu seperti apa. Mereka ngomonginnya nggak jelas, ya kan? Mereka nggak tahu gimana orang ini susahnya nata hidupnya dia dari kehancuran, berusaha buat semangat, tapi bukan dibantu, bukan didoakan, tapi malah diterpurukan lagi, dipojokkan lagi. Ya kalau kayaknya sih ya semua orang pasti ada nih yang nggak suka. Cuman gimana menyikapinya aja, terserah kita mau milih yang mana, mau menyakiti, memaafkan atau mengabaikan. Ya itu belajar buat maafin itu susah. Ya, coba pelan-pelan. Lagian juga ini pengaruh dari makhluk gaibnya ini loh. Udah jadi satu gini, kita nggak bisa putusin 1-2 hari sih. Perlu beberapa lama sekali untuk hilangin dendam. Maafin sih harusnya jadi kunci segalanya ya. Saya rasa Roni itu tipikal yang ceria dalam kehidupan nyata. Sebenarnya punya sense of humor yang bagus. Namun
berbanding terbalik dengan dendamnya yang saya lihat lebih gede di pointing di dendamnya, tapi malah dilupain talenta yang luar biasa bagusnya itu sebenarnya. Kalau saya lihatnya selalu yang sisi positif gitu. Kalau bisa cerita hal-hal lucu, padahal mama papanya mungkin habis ada yang meninggal gitu kan, dan dia sendirian, Ya, gitu. dan kamu datengin untuk menghibur hal-hal yang kocak gitu. Saya rasa itu jadi hal yang perbuatan yang baik loh, Roni. Banyak kesempatan baik yang akhirnya hilang gitu aja karena yaitu fokus di orang sakitin kita seperti apa, kekecewaan kita. Padahal kalau dipikir-pikir masih banyak kebahagiaan yang bisa disyukuri. Ya kan? Iya, itu maksudnya. Bener deh, kalau kamu sukses, itu semua orang pasti akan mendekat. Yang nyakitin pasti akan berubah. Iya benar. Justru itu akan, ya kesuksesan malah bikin mereka diam ya. Ya, harus jadi pacuan Itu malah. malah serangan yang menyakitkan tuh saat mereka yang menghina akhirnya ngelihat kamu sukses. Iya. Itu pasti kan malu sendiri ya. Iya, maknyus gitu kayak nyes. Kus. Tenang Roni, semuanya sudah berlalu Gi. Jadi pacuan tuh seperti kata Bayu dan Ya. semuanya di sini. Kita nggak pernah bisa tuh Sesuatu. atur orang mau berlaku seperti apa ke kita. Yang bisa kita lakuin nih, kita milih mau merespon seperti apa. Baik. Saya boleh ngomong sesuatu ke kamera. Silakan. Boleh. Silakan. Kamu ngomong sama. Mungkin buat kalian yang pernah saya sakitin, saya minta maaf. Secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi sebenarnya saya tidak mau seperti ini. Kalau bukan karena kalian sendiri yang membuat saya jahat. Saya sangat mencintai kalian, saya sangat menyayangi kalian. Tapi kalian sendiri yang buat saya seperti ini. Kalian sendiri yang buat saya berubah. Berubah jadi bukan diri saya sendiri. Saya sudah belajar memaafkan orang. Belajar dan terus belajar. Tapi apa buktinya? Kalian terus menyakiti hati saya. Kalian terus membuat saya terpuruk. Guys. Maafin itu susah guys. Gak gampang. Jadi kalau ngomongin orang, berpikir dulu. Kalau nyakitin orang itu berpikir dulu. Oke. Baik. Saya sudah menangkap maksudnya sih dan pesannya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, intinya masih banyak yang jauh lebih penting. Fokus sama hidup kamu. Jangan sampai malah kamu dikuasain sama makhluk ini. Kamu tadi katanya peka juga, dia peka juga. Iya. Kau bisa ngerasain nggak, Fania, di sekitar dia seperti apa ya rasanya? Benar yang kata Roy bilang itu seperti nggak cuman ada dia doang. Jadi kadang bisa aku ngelihat sisi Mas Roni, tapi kayak ngelihat bukan dia juga. Mas Roni ini orang baik loh. Aku ngerasain orang baik banget. Sayang sih. Oke Mas Roni, sukses ya. Kita hidup di masa depan itu berdasarkan pilihan kita yang kita ambil Iya. sekarang. Jadi jangan sampai ambil pilihan yang salah. Ya. Anda boleh meninggalkan studio Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Boleh saya bawa? Boleh, Silakan. silakan. Itu masih mau dipakai? Mau dibuang? Mau dibuang kayaknya. Ya udah buang aja. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Baik. Terima kasih Roni. Terima kasih.